Baik, selamat siang. Salam guru penggerak. Selamat siang Pak Afen. Selamat siang. Hari ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi dengan teman saya, guru pendidikan agama Katolik Pak Aventinus Dandung, biasa dipanggil Pak Afen. Kita melakukan wawancara pra-observasi. Setelah ini baru saya masuk ke observasi di kelas. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak di kelas itu apa-apa saja kira-kira? Ya. Baik, yang pertama, siswa dapat menjelaskan sejarah keselamatan yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Lalu yang kedua, agar siswa dapat memahami makna dan arti janji dalam kehidupan sehari-hari. Artinya mereka tahu makna daripada janji dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus bagaimana misalnya risiko sebuah janji bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kalau mereka tidak memenuhi janji, artinya mereka merugikan diri sendiri dan orang lain. Artinya apa? Mereka merugikan diri sendiri, artinya mereka tidak kehilangan kepercayaan. Sedangkan orang lainnya itu orang lain merasa kecewa dengan itu, tidak terpenuhi janjinya. Oke, yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai daripada tujuan pembelajaran ini apa kira-kira? Ya, yang pertama bahwa setiap anak yang menunjukkan kesetiaan terhadap janji, itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan pembelajaran mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Diferensiasi yang pertama proses ya. Berdiferensiasi proses. Caranya seperti apa di kelas, Pak? Kalau di kelas itu akan kita bisa mengelompokkan jenis keturunan. Terutama jenis keturunan yang kita kelompokkan itu keturunan autis, kemudian C1. Karena kalau dua jenis keturunan ini mereka ditempatkan pada tempat yang sama, tempat duduk yang sama, itu nanti akan mengganggu seluruh proses kegiatan belajar mengajar. Karena itu kita menempatkan mereka di antara teman-teman yang C dan B atau yang daksa, sehingga mereka selama pembelajaran itu aman. Dan teman-teman yang lain yang di C, B atau D itu mengontrol mereka, sehingga pembelajaran bisa berjalan secara baik. Area pengembangan yang ketiga kira-kira apa? Diferensiasi produk mungkin? Ya, diferensiasi produk. Contohnya, kalau untuk jenis keturunan autis dan C1 itu lebih pada mereka gambar, ya, gambar. Karena mereka pada prinsipnya mereka sebagian besar yang C1 tidak bisa membaca. Kemudian yang autis itu mereka anaknya kan kurang bahkan sama sekali tidak konsentrasi. Sehingga dengan kita memberi gambar kepada mereka bisa sedikit memahami yang materi-materi yang kita jelaskan. Kemudian ketika kita memberikan tugas kepada mereka, mereka juga bisa kerjakan. Untuk autis, kalau gambar-gambar yang berwarna itu mereka bisa konsentrasi sedikit. Untuk yang autis dan C1, kalau C1 bisa gambarnya tidak harus berwarna, dan yang kita gambar warna-warni itu yang harus yaitu autis, karena mereka senang dengan gambar-gambar yang berwarna. Supaya perhatian mereka itu tertuju kepada gambar itu yang di dalamnya mengandung materi-materi yang kita jelaskan. Baik, cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak ini. Kemudian yang ketiga, strategi yang dipersiapkan oleh Pak. Seperti apa strategi di dalam kelas ketika menghadapi anak-anak yang keturunan bermacam-macam? Yang saya lakukan selama ini, kita dulu observasi perilaku mereka. Dan selama ini saya lihat yang lebih banyak bermasalah itu adalah yang autis dan C1. Karena mereka itu, yang autis itu susah sekali untuk konsentrasi pada materi-materi yang kita pelajari. Begitu juga dengan yang C1. Kalau kita lihat C1, sebelumnya saya kan belum menempatkan mereka di tempat yang tersendiri. Jadi selama ini sangat terganggu seluruh proses belajar mengajar.
Jadi yang saya lakukan selama ini, saya observasi dulu perilaku mereka selama kegiatan belajar mengajar, terutama waktu pertama kali saya mengajar pendidikan agama Katolik ini. Jadi itu yang saya lakukan. Kemudian hal lain yang saya lakukan selama ini, metode sekaligus saya pikir ini juga strategi pembelajaran agar mereka bisa memahami materi secara baik ya. Paling kurang mereka ada hal-hal yang mereka tangkap. Yaitu saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sekaligus jawaban sehingga apa yang kita jelaskan itu mereka mengerti. Karena itu dan itu saya pikir metode yang saya lakukan selama ini itu bisa itu untuk semua jenis ketunaan. Ya, karena saya pernah coba saya menjelaskan tanpa menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu sangat susah. Nah, jadi dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan itu memudahkan mereka untuk memahami dan mereka bisa sebelum ujian mereka tinggal kita suruh baca lagi pertanyaan-pertanyaan yang Pak kasih atau di LKPD yang sudah dengan jawaban-jawabannya. Dengan itu membantu mereka ya bisa sedikit memahami materi-materi yang kita sampaikan. Artinya selama ini pernah Pak coba untuk menjelaskan, kemudian banyak anak-anak yang belum mengerti, terutama autis dan C1 yang memang tidak bisa sama sekali untuk kita buat dengan cara yang seperti apapun. Pak menemukan metode yang agak tepat seperti itu, membuat pertanyaan dan jawaban. Ada tujuannya, karena ketika kita menulis di papan tulis ada 3 hal yang berjalan sekaligus. Pertama, melatih motorik mereka untuk menulis, untuk bisa cepat menulis. Karena anak-anak ini kan ada yang tahu baca, bisa baca dan bisa menulis, tetapi tangannya kaku. Lalu yang kedua, anak yang bisa baca, kadang-kadang mereka kan jarang membaca. Dengan itu, mereka baca sambil catat, itu melatih kemampuan mereka membaca. Lalu yang ketiga, anak ini kan pulang jarang baca. Maka dengan itu ya mereka baca dan sekaligus belajar pada waktu itu. Sehingga metode mencatat di papan memang harus untuk mereka, untuk konteks kita konteks anak luar biasa berkebutuhan khusus. Saya pikir strategi dan metode yang Pak kembangkan cukup bagus dan cukup baik sehingga anak-anak ini bisa memahami dan mengerti sedikit, baik mereka tulis, membaca maupun memahami materi yang ada. Baik Pak, terima kasih. Catatan khusus dari saya sebagai supervisor dengan wawancara yang saya lakukan, Pak dengan sabar mengajar dan membimbing siswa dengan berbagai macam ketunaan dalam satu kelas ini. Pak juga sudah melakukan observasi, asesmen awal, bagaimana perilaku siswa, bagaimana menempatkan mereka, ada strategi pembelajaran, kemudian ada metode pembelajaran yang Pak terapkan dengan baik di kelas. Kemudian Pak juga saya tahu kenal dan bahwa baru belum sampai setahun dan Pak sudah memahami anak dengan sangat baik di sini, termasuk Pak orang yang belajar dengan sangat cepat untuk menyesuaikan diri dengan anak-anak yang ada di sekolah luar biasa ini. Terima kasih Pak Apen untuk bincang-bincang kita pada pra-observasi kelas kali ini. Nanti saya observasi di kelas, kemudian melihat sendiri anak-anak seperti apa ketika di kelas nanti. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang.